Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang Lailatul Qadar terdapat dalam surah 97, yaitu surah Al-Qadar, di mana surah ini diturunkan di Mekah dan termasuk surah-surah yang turun pada tahun-tahun awal kenabian. Jika bismillah tidak dimasukkan, surah ini hanya berisikan 5 ayat yang pendek-pendek, namun arti dan isinya mengandung makna kerohanian yang sangat mendalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Dan apakah engkau mengetahui apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhan mereka mengenai segala perintah, damai hingga fajar terbit. Surah Al-Qadar ayat 1 sampai yang kelima. Di tempat lain dalam Al-Quran, Lailatul Qadar ini telah disebut sebagai Lailatul Mubarakah, malam yang diberkati. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya dalam suatu malam yang diberkati. Sesungguhnya kami selalu memberi peringatan. Surah Ad-Dukhan ayat 3. Jadi makna apa saja yang terkandung dalam Lailatul Qadar ini? Lalu apa hubungannya dengan diutusnya Imam Mahdi alaihissalam di akhir zaman ini? Pertama-tama dari segi harfiah, kata-kata kunci dari ayat-ayat ini misalnya Lailah yang kita terjemahkan sebagai malam. Pada umumnya, Lail dan Lailah kedua-duanya berarti malam, tetapi menurut Marzuki, penyusun kamus kenamaan, kata Lail dipakai sebagai lawan kata Nahar yang artinya siang, sedangkan Lailah sebagai lawan kata dari Yaum yang artinya hari. Sehingga Lailah mengandung arti lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada kata Lail. Sedangkan kata Yaum yang adalah lawan kata Lailah mengandung arti lebih luas daripada Nahar yang adalah lawan kata Lail. Kata Lailah telah dipergunakan sebanyak 8 kali dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 51 dan 187, kemudian dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 2 kali dalam surah Al-A'raf ayat 142, dan 3 kali dalam surah Al-Qadar ini. Dan di setiap tempat kata Lailah ini dipergunakan sehubungan dengan turunnya Al-Quran dan masalah-masalah yang bertalian dengan itu. Dengan demikian, kata Lailah mengisyaratkan kepada kemuliaan, keagungan, dan kebesaran malam-malam yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Kemudian kata Qadar yang artinya nilai, kecukupan, kebesaran, takdir, nasib, dan juga kekuasaan. Kemudian kata Alf atau 1000 yang merupakan bilangan paling tinggi dalam bahasa Arab dan berarti bilangan yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian kata Ar-Ruh dalam surah ini berarti semangat baru, kebangkitan, istiqomah, atau ketetapan hati. Kemudian kata Fajar yang artinya terbit berarti berlalunya malam kesulitan dan terbitnya fajar kemenangan dan keunggulan kebenaran. Menimbang berbagai arti Qadar dan Lailah itu, maka ayat ini dapat diberi tafsiran sebagai berikut. Surah ini membahas kedudukan tinggi, kemuliaan, dan keutamaan Al-Quran. Al-Quran telah diturunkan di dalam suatu malam yang secara khusus telah diperuntukkan bagi penampakan kekuasaan ilahi yang istimewa, atau di dalam suatu malam yang mempunyai nilai sama dengan seluruh jumlah malam-malam lainnya, atau di dalam suatu malam yang mempunyai kebesaran, keagungan, dan kehormatan, atau di dalam suatu malam yang mempunyai kecukupan, yaitu Al-Quran memenuhi selengkapnya semua kebutuhan dan keperluan manusia, baik mengenai akhlak maupun rohaninya. Menurut hadis-hadis sahih, Lailatul Qadar pada umumnya jatuh di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Al-Quran diwahyukan. Lebih tepat lagi pada malam ke-24 Ramadan.
Ayat-ayat ini juga dapat diartikan bahwa Allah telah menurunkannya dalam malam takdir atau malam nasib, yaitu Al-Quran diturunkan pada saat ketika nasib manusia ditakdirkan. Pola alam semesta masa mendatang telah ditetapkan, dan asas-asas petunjuk yang tepat bagi umat manusia telah diletakkan untuk sepanjang masa mendatang. Lailatul Qadar telah diartikan juga sebagai suatu malam tertentu di antara malam-malam tanggal ganjil pada 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, tatkala Al-Quran pertama kali mulai diturunkan. Atau ayat itu dapat berarti seluruh jangka waktu 23 tahun yang meliputi risalah Rasulullah SAW, ketika selama jangka waktu itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Malam takdir atau malam nasib itu nilainya lebih baik daripada semua bulan yang telah terhitung bilangannya, yaitu zaman Rasulullah SAW itu lebih baik dan lebih unggul daripada semua zaman jika dijumlahkan. Kemudian Lailatul Qadar bisa juga diartikan masa kemunculan seorang muslih Rabbani besar atau seorang pembaharu, karena pada masa itu dosa dan kejahatan merajalela serta kekuatan kegelapan menguasai segala yang lain. Malam yang berberkat atau malam takdir itu ialah kata kiasan yang biasa dipakai Al-Quran untuk semua masa ketika kegelapan rohani menyelubungi seluruh permukaan bumi dan seorang pembaharu Rabbani dibangkitkan untuk memperbaiki dan menghidupkan kembali umat manusia yang sudah rusak. Malam yang memberikan kepada umat manusia guru terbesarnya, yaitu Rasulullah SAW, dan syariatnya yang terakhir lagi paling sempurna itu sungguh merupakan malam takdir bagi seluruh umat manusia. Malam itu dapat dianggap meliputi seluruh masa yang di dalamnya Al-Quran terus-menerus diturunkan. Lailatul Qadar ini juga mengandung isyarat mengenai kemunculan imam-imam zaman di antara umat Islam sendiri, bila mana umat Islam memerlukan mereka. 1000 bulan dengan perhitungan kasar sama dengan 1 abad, di mana Rasulullah SAW diriwayatkan pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaan setiap abad akan senantiasa membangkitkan dari antara pengikut-pengikutnya seorang mujadid yang akan membangkitkan kembali Islam dan memberinya suatu kehidupan dan gairah baru. Innallaha azza wa jalla yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada tiap 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui agama mereka bagi mereka. Dan tentu saja di abad ini mujadid terbesar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah dinubuatkan kedatangannya oleh Rasulullah SAW adalah Imam Mahdi alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.